Waduh, soalnya cerah sih. Iya sih. Wah, Dengar berita nggak kemarin? dengar sih aku dengar berita yang korupsi itu ya. Iya sih, kayak sayang banget gitu. Sial sih. 8 Apalagi triliun bang. Hah? 8 triliun. 8 triliun, apalagi yang apa? Korupsi itu siapa? Joni kan? Joni. Wah, itu Kominfo lagi. Cara sih. Tukang bakso cuy. Lari sih bang. Ayo, Lari sih bang. Lari kemana kita? Situ aja sih situ. Halo bang. Halo bang. Halo bang. Halo. Waduh. Saya pikir tukang bakso nih. Oh enggak, tadi barusan lewat doang. Oh. Peson. Oh iya. Pengen dagang. Aduh. Boleh. Berat. Gimana lo, sehat semua? Sehat. Sehat pastinya sehat. Sorry ini perkenalan lu nih. Boleh. Kalau aku perkenalkan, nama aku Ferry Christian. Oke. Nama gue Rendra. Oke, Ferry dan Rendra. Ini satu kampus atau gimana? Satu Iya, kampus. betul satu kampus. Oke. Satu jurusan atau apa? Beda jurusan. Oh, beda jurusan. Iya. Oke, kita balik nih ke topik kemarin kan kayaknya baru ada berita ya. Lu Iya. tahu kan? Tahu. Itu gimana menurut lu pandangan lu soal korupsi atau pengambil uang yang tidak ada hak gimana menurut lu? Kalau dari Rendra lu deh. Dulu sih. Kalau gua apa ya? Pandangan gue ya gimana ya? 8 triliun kan bukan uang yang kecil ya, lumayan betul. banyak. Ya, Setuju. kita tahu juga yang korupsi juga Kominfo kan ketuanya, dan juga kita ya kampus yang di bawah naungan Kominfo ya mendingan gimana ya, 8 triliun kan ya kan? Betul. Ya kan? Ya kita tahu lah kampus kita sendiri gimana, ya mendingan 8 triliun itu dipakai untuk renov kampus lah, gitu. Dipakai yang berguna. Boleh. Ya kan? Oke, kalau dari lu gimana, Ren? Kalau dari gua yang pastinya menyayangkan banget gitu kan. Maksudnya kayak gua pikir dengan dia yang sering kayak ngomong tentang hal-hal baik gitulah pokoknya lah. Gue pikir dia tuh bener-bener pure baik gitu. Maksudnya baik tuh dalam melakukan pekerjaannya gitu. Dan ternyata pas gua tahu dia melakukan hal korupsi, sangat disayangkan banget gitu. Maksudnya kenapa harus melakukan di saat memang kampus yang dinaungi oleh beliau dan bawahannya gitu masih bisa dibilang jauh lah dari kampus lainnya gitu sih. Oke, tapi kalau pandangan lu soal korupsi itu sebenarnya hal yang wajar atau udah hal yang bukan tabu lagi nggak sih kalau di dunia mungkin pemerintahan kali ya, atau mungkin di perusahaan juga ada gimana? Dari lu. Menurut gua bisa dibilang hal yang bagi mereka, maksudnya mereka bukan, gua gak pukul rata gitu ya. Beberapa yang emang melakukan korupsi mungkin itu hal yang biasa mungkin bagi mereka. Cuman kalau bagi gua tetap itu kayak hal yang emang gak seharusnya lu lakuin gitu. Karena bisa dibilang lu juga harus lihat rakyat-rakyat kecil dan kayak ya rakyat-rakyat di bawah gitu yang masih memang belum merasakan hal-hal positif ya. Contohnya kayak dia kan mau bangun menara BTS 4G ya. Iya kan harusnya kayak orang-orang di terpencil itu dapat gitu seenggaknya sinyal dan lain-lain gitu. Tapi dikorupsi sama dia dan itu kayak membuat orang-orang yang di daerah tertentu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang kota sih. Seperti itu sih. Jadi lebih ke arah menyayangkan apa yang kecewa, udah dia lakuin ya. Betul. Yang harusnya dengan uang tersebut dia bisa gunakan untuk ngebangun Gitu ya, tower atau BTS. Betul. Jadi harus dipakai buat masuk ke kantong. Iya, kantong sendiri gitu ibaratnya. Nah, kalau lu gimana, Per? Aku sama sih dengan Rendra, maksudku kayak ngedengar beritanya tuh kecewa sih dengan 8 triliun, dan dia juga udah ditunjuk untuk membangun proyek itu kan. Maksudku ya ketika dia ditunjuk untuk membangun proyek itu ya dipergunakan dengan baik gitu loh. Jangan masuk ke kantong dia dengan 8 triliun itu, maksudku gitu. Kecewa aja sih ngedengar 8 triliun ya. Dia juga bisa ngeliat lah kampus kita gimana gitu loh. Gitu sih. Oke. Tadi kan udah nanya soal korupsi nih. Gue mau lebih spesifik ke arah konten atau karya yang udah lu bikin. Nah, ini karya kan perasaan baru. Sekarang kan tanggal 18. Betul, 18 Mei. Tanggal 18 Mei. Itu kan berita tanggal 15. Dan gue terakhir ngeliat tuh tanggal 15 juga ya. 15. Iya. Nah, itu ide awal lu kenapa sih ada tujuan buat
ngebuat karya itu apa? Ceritain Ray. Tujuan awalnya apa? Boleh Ferry. Pertama kan aku ngeliat ya dari awalnya berita dulu kan. Ya ngeliat berita, aku kasih tunjuk Ren, gimana kita ngebuat konten, kita ngangkat berita ini mumpung lagi viral, mumpung lagi hangat. Ya udah gue langsung kasih idenya, gue lihat dulu beritanya apa, terus gue serahin ke Rendra, dia nulis liriknya. Oh, berarti full lirik tuh ada di Rendra. Ada di Rendra. Iya. Itu gimana? Mikir dalam semalam kah atau berapa lama tuh lu bikin? Kalau mau boleh jujur, saat udah tahu beritanya, Ferry langsung kayak kepikiran, kenapa kita nggak bikin konten yang sedikit mendistract gitu ibaratnya ke beliau gitu. Terus kata gue ya udah gitu kan, kenapa enggak gitu. Cuman mungkin pada waktu itu masih ada sedikit rasa takut gitu kan. Ya, cuman ya karena kita negara yang demokratis gitu kan, yang boleh berpendapat asalkan baik gitu kan. Jadi gue berpendapat dengan gue tuangkan semua berita fakta yang ada di lapangan, gue tulis jadi lirik, gue ubah sedikit, ya jadilah konten seperti itu. Emang bukan hanya mengada-ngada, dan emang itu yang terjadi di lapangan. Tapi gue lihat di komentar tuh banyak teman-teman tuh pada reaksi positif nggak sih? Karena sebenarnya ya Indonesia ya yang tadi lu bilang negara demokratis. Warga negaranya boleh berpendapat. Cuman kenapa di satu sisi kenapa lu ngerasa ketakutan ketika lu entah itu diciduk lah atau mungkin ada buzzer lah atau apalah. Nah, itu gimana? Mungkin merasa ketakutan karena mungkin menyayangkan aja ya, kalau emang kayak anak-anak muda yang emang mau berpendapat dan menyuarakan suaranya di cut itu, kayak tidak bolehkan oleh seseorang gitu, dan itu sangat nggak etis banget gitu. Kalau gue kayak kenapa harus nggak diperbolehkan, bukannya negara kita demokratis kan. Jadi ya kalau kayak suaranya masih terbilang positif gitu, nggak terlalu bener-bener menjatuhkan satu pihak lain, fan aja gitu kan, maksudnya gitu maksud gua. Kalau dari lu gimana, Per? Kalau gue pertama gue buat konten itu sebenarnya juga ada rasa takut, tapi ya gue berpikir gini, ya benar kata Rendra, kan negara kita kan demokratis ya, maksudnya kita berhak berpendapat. Jadi ya ketika gue ya udahlah kita langsung keluarin aja, ya udah kita berpikir positif aja. Mudah-mudahan ya konten yang kita buat ya tidak menyinggung siapapun gitu. Oke. Lu tuh sebenarnya emang seorang rapper kah atau mungkin lu nyoba-nyoba di dunia musik lah? Kalau lihat dari backgroundnya tuh kayak gimana? Background kita? Atau emang coba iseng-iseng buat emang tiba-tiba ada berita yang lagi viral kah? Tiba-tiba lu kita angkatlah dengan potensi yang kita punya. Kalau boleh jujur-jujuran, sebenarnya udah lama kenal di skena inilah, kayak rapper gitu lah. Cuman emang baru terjun itu waktu semester 1. Kebetulan ketemu temen yang kayak sefrekuensi gitu lah. Terus ketemu, terus karena sebelumnya udah sempat tulis lirik kan di HP kecil gitu lah. Dan ketemu Ferry, jadi bisa mengeluarkan potensi yang udah lama terpendam. Potensi. Terus kebetulan emang berita yang hangat-hangat baru ini itu gitu kan. Jadi ya gas aja sih gitu. Gas aja dan ya pokoknya tetap maju lah kalau emang menyuarakan hal positif gitu. Tapi gue cukup setuju sih sama apa yang lu tadi bilang. Kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita nggak bener dan kita perlu ada hak buat suara. Betul. Terkadang ada beberapa pemuda yang baru satu langkah tiba-tiba udah langsung diciduk. Banyak. Dan kita nggak tahu itu orang-orangnya kemana. Tapi it's okay. Itu mungkin cerita yang lain. Nah, oke. Terakhir nih, pesan dari lu kan ya seenggaknya lu ada ngedistract dalam bentuk suatu karya. Nah, pesan dari lu berdua nih, buat anak-anak muda, perlukah distract itu dibentuk dalam bentuk karya atau omongan aja? Kalau gue sih perlu ya dibentuk dengan karya, karena ya kalau misalnya hanya bentuk omongan ya kayak gak ini sih
pesan itu nggak tersampaikan yang kepada masyarakat gitu loh. Baik itu hal positif yang kayak kita lakukan gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut gue sendiri ya, kayak pribadi gue sendiri, sebenarnya kalau emang ada suatu hal yang salah dan kita menyuarakan, sebenarnya nggak harus mesti distract. Sebenarnya distract tuh bisa lebih ke arah ada hal sebenarnya iya kayak menyuarakan hal negatif. Cuman distract sebenarnya tuh kayak lebih saling sindir gitu. Cuman distract di sini tuh kayak gua dan Ferry ya menyuarakan hal-hal negatif yang kayak korupsi kemarin. Dan kebetulan itu relate dengan kita yang emang di bawah naungan beliau gitu. Dan kalau dibilang harus kalau emang itu hal yang salah, tapi baik lagi kita menyuarakannya dengan baik, sopan dan memang tidak ada unsur negatif sara ataupun hal lainnya yang atau gitu. di luar konteks. Betul. Dari yang telah dia lakuin lah. Oke. Rendra, Ferry, thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Oke, makasih Sukses. banyak. Barangkali ntar ada apa-apa lagi bisa bikin karya lagi. Amin. Semoga barangkali bisa diseriusin tuh. Ya, Distract. amin. Barangkali bisa jadi part 2. Aduh, tiba-tiba ada. Aduh. Atau mungkin ada tawaran. Oke. Nah, barangkali kan bisa jadi job. Amin. Oke. Yaudah, thank you. Thank you, Betul. Sama-sama. Thank you. Sukses selalu. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Sudah.